Ya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kepingin kenalan ya untuk bapak-bapak. Saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah ada di layar Pak? Sudah ada di layar? Ya. Sudah ada di layar? Ya, Bapak udah lihat. Jadi saya background saya di oil and gas, tapi saya sudah juga di tambang, ya. Jadi coal mining, nickel mining. Ya, saya 8 tahun di KPC, 8 tahun di nickel mining Sorowako. Ya, saya juga sempat berada di Kanada di Babcock Wilcox untuk boiler manufacturing di Cleveland, USA juga. Kemudian di polypropylene, polyethylene, ya situ kalau Bapak lihat di layar Kaltim Primapol. Saya habis itu ke petrochemical Jepang, ya acrylic acid plant, ya petrochemical. Saya juga pernah di POSB, Petrosi Offshore Supply Base, total untuk offshore, ya. Jadi di SPU pernah, tapi di offshore juga saya pernah. Kemudian di Gorgon LNG Project, Barrow Island, Australia, ya, dan Donggi Senoro, Banggai, Sulawesi Tengah. Yang offshore itu total adalah Sisinubi 2B, Peciko 7B, Senipah. Ya. Nah, saya sebagai trainer itu starting saya di 2009, kemudian sekarang saya baru menyelesaikan juga sebagai konsultan CSMS Contractor Safety Management System, sama membuat 2 dokumen yaitu CSMS sama HSE Management Plan. Ya. Tapi kalau perjalanan saya di AK3 umum, Bapak bisa lihat di layar. Inilah materi nomor 1 sampai 7 yang saya berikan. Ya. Jadi saya mengajar sebagai materi untuk pengawasan ketiga konstruksi bejana bertekanan, boiler, damkar, mekanik, dasar ketiga, investigasi, risk management. Ya, masih ada juga sebenarnya yang lain, termasuk scaffolding. Ya, jadi scaffolding boiler itu juga. Ya. Jadi ini kira-kira perjalanan yang sudah saya jalani. Saya baru kembali dari Samarinda, sebelum Jakarta sama Bontang untuk konsultan, ya. Jadi sebagai konsultan CSMS sama HSE Management Plan. Jadi saya membuat 2 dokumen. Nah, ini perjalanan saya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti materi yang akan kita akan saya sampaikan, akan kita bicarakan, itu adalah mengenai inspektor, ya, scaffolding inspektor. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan secara keseluruhan untuk hari ini. Kita ada 3 hari, jadi ada cukup banyak juga materi. Saya dengar bapak-bapak sudah sangat berpengalaman, jadi kita share, ya. Nanti kemudian kita akan ada konsultasi langsung, jadi boleh diinterrupt penyampaian nanti mengenai inspektor scaffolding training ini, ya, online training. Ya, oke Pak, ini saya udah kenalan. Kemudian saya pikir pertama saya kenalan juga ini Pak Odi, Pak Lodwig. Ini di perusahaan mana ya terakhir? Sekarang masih Pak Lodwig? Ya. Pagi Pak Tasin. Ya, pagi Pak, pagi. Kami kebetulan bertiga satu perusahaan di PT White and Pin. Oke. Jadi kebetulan kami satu perusahaan, kami juga ya statusnya lagi off duty. Off duty. Ya, seperti itu Pak. Oke, Pak Fer, sudah berapa lama Pak di perusahaan yang sama? Kami
bergabung di untuk dari pekerjaan kami sudah lama, Pak. Saya sendiri dari 2009 sudah bergabung dari sama teman-teman, sama Pak Swindra juga sama Pak Ferry. Iya. Oh, sudah cukup lama ya sama Pak Ferry, Pak Swindra juga. Ya, oke, makasih Pak Ludwig. Pak Ferry, apa kabar Pak Ferry? Baik. Ya. Saya lihat ini Pak Ferry lebih senior juga. Senior juga nih. Mungkin istilahnya beda tipis sama saya gitu. Ya, perjalanan juga saya kira kalau Pak Ferry dari usia, Pak Ludwig juga sudah cukup banyak, ya, panjang. Pak Swindra, gimana Pak Swindra? Iya Pak, saya juga satu tim sama Pak Odi, Pak Ferry. Pak Ferry ya, iya. Iya ini statusnya lagi off duty. Iya, off duty ya. Jadi dimanfaatkan ya Pak ya untuk refresh kita. Ya kita share aja lah Pak. Kalau Bapak-bapak kan sudah punya juga jam terbang, mudah-mudahan nanti dari sharing ini nanti kita bisa menambah juga, bisa juga saya juga dapat masukan. Ya Pak ya. Itu aja. Iya. Ya. Oke, hanya mengulang saja. Ini sudah terbaca situ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Sudah terlihat Pak ya? Sudah Pak ya. Jadi sebenarnya ini juga refresh. Banyak sekali orang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah pohon pokoknya dari seluruh undang-undang yang muncul. Ya, jadi kenapa di sini dia penekanannya adalah menyangkut perlindungan tenaga kerja. Ya. Jadi perlindungan untuk tenaga kerja yang beraktivitas di apakah dia di tambang, apakah dia di oil and gas ataupun dia di petrochemical. Ya. Jadi artinya menyelamatkan karyawan ya. Jadi ini perlindungan, maka dia dikatakan pohon pokok. Nanti akan muncul ada Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 1 untuk perancah tahun 80 ya kan, segala macam. Ya, jadi pohon pokoknya itu adalah undang-undang pokoknya, dia berada di Nomor 1 Tahun 70. Apapun undang-undang yang muncul pasti disampaikan dulu Undang-Undang Nomor 1. Karena menyangkut tenaga kerja, ya, tempat kerja. Kemudian juga sumber bahayanya itu disebutkan Pak ya. Dari slide Bapak bisa lihat di situ menyangkut pegawai pengawas yang berkalian di Departemen Tenaga Kerja ditunjuk, kemudian ahli keselamatan kerjanya juga, ya Pak ya. Jadi memang Undang-Undang Nomor 1 ini tidak pernah ada cerita, oh ini dirubah, oh ini di review atau diganti ya. Banyak sekali undang-undang yang sudah pernah dirubah dan diganti dengan undang-undang yang lain. Kita ambil contoh untuk tambang, sekarang muncul dari Permen juga, yaitu 1827 ya. Tapi kalau di tambang itu kan ada yang Undang-Undang Nomor 55, kemudian Nomor 45 ya, macam-macam ya, termasuk reklamasi ya. Nah, kemudian ini yang pasal 2 tadi, kalau Bapak tadi sudah lihat ya, di Undang-Undang Nomor di slide nomor 5 ini sangat mendetail ya. Jadi menyangkut pekerjaannya, lokasinya, apakah dalam tangki, sumur, lubang. Jadi sangat mendetail ya. Sampai ke masalah waste manajemennya ya, waste management bagaimana, kemudian juga perlakuan seluruh karyawan yang terlibat, apakah dia di tambang, apakah dia di petrochemical, apakah dia di oil and gas atau di manufacturing ya, seperti itu. Nah, penekanannya juga bisa kita lihat di pasal 3, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, ini lengkapnya Undang-Undang Nomor 1 ya. Kenapa? Ada penekanan di peraturan perundang-undangan, yaitu masalah mencegah mengurangi kecelakaan. Ya,
Jadi kalau kita mau jujur bahwa perusahaan itu dia akan menjaga 4 hal ya, 3 hal sebenarnya. Pertama manusianya, kedua itu adalah aset ya, artinya harta perusahaan ya, company properties. Yang ketiga lingkungan ya, jadi lingkungan ya. Jadi di sini pentingnya lingkungan. Dan terakhir kalau ini dijalankan oleh perusahaan berarti perusahaan itu juga menjaga nama baik ya, perusahaan akan menjaga nama baik ya. Ada apa nih Pak Swindra? Bisa saya lanjut Pak? Halo, bisa saya dilanjut? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Nah, lanjut, kalau ya. tadi saya bilang penekanannya di pasal 3 adalah menyangkut pencegahan, mengurangi kecelakaan, kemudian masalah kebakaran, masalah peledakan, semua. Jadi semua bahaya, jadi hazard identifikasinya itu dimunculkan di sini, di pasal 3. Ya, jadi seluruh bahaya apapun, termasuk listrik, termasuk pengendalian timbulnya penyakit akibat kerja, ya psikis dan lain-lain. Jadi ada penekanan di pasal tertentu ya, tapi kalau kita lihat di pasal 5, itu penekanan terhadap pemilik perusahaan, itu direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ya. Jadi sangat penting undang-undang nomor 1 ini kita pahami bersama. Kita nggak menghafal, tapi kita tahu kalau misalnya kita bekerja terus ada masalah, pasti dia larinya ke undang-undang nomor 1 dulu sebelum masuk ke undang-undang yang lain ya. Kenapa di sini kalau kita lihat pasal 5 di layar ini ahli KK-nya, ahli keselamatan kerja, ahli K3-nya menjalankan pengawasan langsung terhadap undang-undang ya Pak ya. Nah, itu ya. Jadi ini saya sambil running aja refresh ke Bapak-bapak, kita sama-sama refresh. Nah, ada penekanan lain di pasal 8 yaitu kewajiban pengurus. Apa itu pengurus? Ya pemilik perusahaan ya, dan harus ada MCU-nya, kemudian juga pengurus, jadi pemeriksa semua tenaga kerja secara berkala ya, norma mengenai pengujian kesehatan ini penting ya Pak ya. Jadi kalau kita baru karyawan baru, otomatis kita dapat ya MCU kita bagaimana, hasilnya bagaimana, fit atau unfit, atau fit dengan catatan, biasanya begitu ya Pak ya. Nah, kalau yang berikut di pasal 9, si pemilik perusahaan juga harus benar-benar menjelaskan mengenai kondisi-kondisi bahaya. Nah, karena ada tim, setiap perusahaan punya HSE, ya Pak, HSE timnya ada, kemudian juga untuk auditornya juga ada, inspektornya juga ada, ya seperti ini. Ya, jadi sudah ada penekanannya ya. Penekanannya sudah ada di pasal 9. Jadi sampai ke pasal 10, Menteri Tenaga Kerja membentuk panitia pembina P2K3 ya, yang dilakukan oleh sekretarisnya yang memiliki AK3 umum. Ya, jadi sekretaris dari P2K3 itu adalah yang memegang sertifikat AK3 umum ya. Jadi seperti itu sudah diatur. Nah, kemudian di pasal 11 ada hal yang wajib dilaporkan setiap terjadi kecelakaan. Karena ini kalau kecelakaan ini insiden, eksiden saja sudah harus dilaporkan, sekecil apapun. Ya, itu harus dilaporkan. Dan diatur oleh masing-masing perusahaan, sudah ada SOP-nya. Jadi bagaimana formnya sudah siap, kemudian pelaporannya bagaimana, kemudian juga sebelumnya dilakukan accident investigasi kalau ada accident, ya seperti itu Pak. Ya. Nah, kemudian di pasal 12 juga kewajiban dan hak. Nah, kita sebagai karyawan hanya 2 Pak, kewajiban dan hak, ya kan? Nah, dari kedua item ini sudah ada penjelasan di sini. Kita juga harus mengikuti aturan main daripada perusahaan, aturan regulasi perusahaan ya.
Jadi mentaati semua syarat K3, kemudian juga harus menyatakan keberatan bila pekerjaan ini membahayakan, memberikan keterangan yang benar dan lain-lain. Ya, jadi kita diminta kalau kita sudah masuk dalam perusahaan, ya kita mematuhi di pasal 12 ini karena kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Ya, perusahaan juga sama. Perusahaan juga punya hak, tapi punya juga kewajiban. Ya, Pak ya. Nah, di pasal 13 ini sudah ada penekanan APD. Ya, Pak ya. Kemudian di pasal berikut 14 ini menyangkut pengurus ya. Semua persyaratan harus dipenuhi. Iya Pak ya. Kenapa ada di sini disebut di item B-nya memasang gambar? Artinya slogan, terus gambar-gambar kecelakaan, bahayanya atau kecelakaan dan harus menggunakan APD. Ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya saya hanya refresh saja kembali ke Bapak-Bapak bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu adalah intinya cuma satu, perlindungan tenaga kerja, perlindungan juga terhadap aset, perlindungan terhadap lingkungan, environnya. Ya, ini penekanan di Undang-Undang Nomor 1. Kenapa? Kalau Bapak lihat di pasal 15 ada ancaman pidana. Ya Pak ya. Mungkin ini dulu ya 3 bulan cuma 100.000, tapi kalau enggak sekarang mungkin enggak 100.000. Tapi tergantung jenis pelanggarannya ya terhadap undang-undang yang sudah diberlakukan ya. Seperti itu Pak. Kemudian kita lihat peraturan perundangan K3 ini di dalam sini dimasukkan juga Undang-Undang UAP yang tahun 30, kemudian juga PP nomor 11, PP nomor 19, ya pengaturan pengawasan pertambangan ini juga penyakit akibat kerja, ya ada Kepres nomor 22, ya di sini di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 dimunculkan semua Pak ya, ada Undang nomor tahun 75, nomor 3, ya untuk tahun 1999. Permen 4, Permen 2, ya Pak ya. Nah, ini info saja, masih bersambung juga sampai ke beberapa permen menyangkut pesawat tenaga produksi ini untuk informasi saja. Ya, jadi bejana tekan pun sudah masuk di sini nomor 1 tahun tahun 82 bejana tekan, ya pressure vessel. Ya Pak ya. Dan ini juga masih nyambung sampai ke masalah APAR, masalah konstruksi bangunan. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 1, kenapa tadi saya sampaikan adalah payung. Karena yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 1, seluruh peraturan, permen, PP, ya, itu semua sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 1. Kita lihat ini ya. Jadi banyak sekali ada permen 187, Kepmen juga ada ya, Permen nomor 4, nomor 3 ya. Jadi semua ada ya, semua sudah tertuang di Undang-Undang nomor 1. Ya Pak ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya mengenai Undang-Undang nomor 1 tahun 70 pemahaman ya. Jadi saya yakin Bapak-bapak udah sangat memahami ini. Tapi ini hanya mengulas kembali, ya, refresh. Oke Pak, saya bisa lanjut ke ada yang mau ditanyakan atau saya langsung ke materi berikut? Nggak ada Pak, bisa dilanjut. Langsung. Langsung aja Pak, langsung. Bisa langsung ya. Alice mana ya? Ini sudah ya? Coba sekarang. Kalau sudah tersimpan sini kan tinggal klik-klik aja sih. Ya yang 3 tadi itu disimpan di sini aja. Mana? Ini sekarang. Enggak, iya. Yang keduanya mana? Yang ini.
Coba diambil lagi yang lain, disimpan di sini. Nah ini, ya itu yang terakhir nanti. Makasih. Ya, oke Pak. Kita refresh lagi mengenai regulasi mendirikan atau membangun scaffolding. Bisa Pak? Oke Pak. Oke Pak. Oke, ya. Saya ingin menyampaikan ke Bapak-Bapak bahwa ada persyaratan yang memang menyangkut mandatori bagaimana kita membangun scaffolding ya di area kerja atau di job site ataupun di plant ya Pak ya. Nah, kalau Bapak lihat di slide sini bicara scaffolding bahwa kita sebagai inspektor, Bapak-Bapak sebagai inspektor itu harus pasti memahami bahwa scaffolding hanya boleh didirikan dan dibongkar oleh orang scaffolder yang terlatih, certified. Berarti dia sudah training, dia sertifikat. Ya, jadi nggak boleh helper atau apa itu nggak bisa. Ya, ini mandatorinya. Kemudian petugasnya juga ya yang memasang itu harus menggunakan alat keselamatan. Di sini ada full safety body harness karena dia akan menyangkut pekerjaan di ketinggian. Nanti materi kita selanjutnya itu mengenai ketinggian. Scaffolding yang dibangun itu kalau Bapak lihat di nomor 7 tag merah, Bapak sudah sangat memahami. Kalau sudah selesai di-inspect, dia lolos, dia green tag ya. Itu Bapak pasti sudah tahu semua. Ya, dan ini persyaratan-persyaratan di dalam kita membangun. Ya, Pak ya. Karena setiap perancah yang sudah dipasang harus diberi nomor urut. Karena kalau perancahnya dibangun itu cuma satu, nggak masalah. Tapi kalau di plan yang kebetulan lagi annual shutdown atau kayak di sini di Balikpapan di Pertamina lagi membangun kilang baru, itu scaffoldingnya ratusan, ya di mana-mana ada, ya sehingga untuk numbering system diperlukan. Kenapa? Untuk memudahkan inspektor yang mana yang sudah green, mana yang masih red, atau yang mana harus perlu diinspek kembali, ya seperti itu. Ya, kenapa ada numbering system? Ya, ini nomor kalau lihat ayat 4. Kemudian perancah juga itu harus diinspeksi setiap hari, ya dalam artian bukan hanya inspektor, tapi pemakai yang akan menggunakan mereka meyakinkan kembali kondisinya ini. Ya, kita nggak tahu tadi malam terjadi badai atau apa. Kalau di luar negeri itu masalah salju, ya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ya hanya badai, ya. Tapi jarang sekali ada kerusakan yang signifikan, arti kerusakan yang serius atau gangguan yang serius terhadap ini. Kemudian kita lihat lagi, Pak, ada 3 macam pemeriksaan, ya. Jadi nanti pada saat melakukan inspeksi itu ada 3. Pemeriksaan sebelum pemasangan, ya. Jadi seorang inspektor scaffolding itu akan melakukan pemeriksaan sebelum pemasangan. Apa yang dilakukan dalam pemeriksaan hal ini, hal-hal yang harus diperiksa itu akan meliputi lokasi di mana letak scaffolding akan dibangun. Jadi nanti akan bicara masalah kekuatan landasan. Ya, mudah-mudahan saya bisa nyampaikan di materi nanti besok. Kenapa ini penting? Kekuatan landasan, ya, tidak hanya ada base plate, tapi sol plate juga perlu, ya, artinya papan segala macam. Karena satu standar itu akan memikul, sudah pernah dihitung dan sudah diketahui bahwa itu akan mencapai 1,9 ton, ya. Itu untuk satu standar itu memikul, ya. Nanti mudah-mudahan ada materinya di sini, ada masalah perhitungan. Ini pemeriksaan sebelum pemasangan, ya Pak ya. Kemudian ada gambar dan kemampuan scaffolding, yaitu kegunaan, jenis, kapasitas. Kemudian personil pelaksananya, yaitu scaffoldernya, itu dan penanggung jawab bersertifikat, ya. Ada helper juga. Melakukan pemeriksaan kondisi scaffolding material,
beberapa hal yang harus dilihat ya. Jadi di sini kalau dilihat di layar ya tidak berkarat, tidak bengkok, tidak gepeng, artinya tidak rusak ya, secara kasar jadi tidak rusak. Di slide Bapak bisa lihat. Kemudian kondisi metal plank ya, yang kita gunakan biasaan Asiba ya, Asiba ya, ini juga tidak bengkok, tidak pilas, tidak korosif ataupun tidak. Jadi kata lainnya adalah bahwa kalau kita mau membangun satu scaffolding, usahakan materialnya memang memenuhi persyaratan ya. Nah, inspeksi dan seleksi scaffolding, pipa scaffolding ya, scaffolding pipe ini sebelum melakukan itu juga ada pemeriksaan ke lapangan ya. Ini kondisi dan panjang pipa kan dia bervariasi mulai dari 6 meter, 4 meter ya, kemudian 3 meter, 2 meter, 1 meter ya. Scaffolding pipe juga kita lihat tingkat kerusakan atau parah ya kondisinya ya. Yang dilihat ini kita harus berani melakukan reject, penolakan ya, karena dia akan memikul beban yang cukup berat ya. Kedua, tadi kan masalah pemeriksaan ya, di pemeriksaan awal, sekarang pemeriksaan selama instalasi pemasangan. Nah, ini yang di sini yang kadang-kadang memang orang berpikir bahwa kalau sudah oke, ya saya tinggal langsung pasang, ya. Jadi ada aturan-aturan mainnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu mengamankan areal, pasang barricade, kemudian ada sign. Apalagi nanti kalau scaffoldingnya sudah perlu 3-4 tingkat, nah man working above, jadi orang bekerja di atas seperti itu, ya. Dan tetap diberlakukan masalah red tag sama green tag, ya. Jadi ini mandatory, ya, wajib, ya. Barricade supaya orang selama transfer material, selama pemasangan itu tidak membahayakan orang di bawah, ya. Ini kita bicara masalah keselamatan pada saat membangun ya, pemasangan, pada saat pemasangan. Kemudian ada namanya rutin ya, rutin ya. Rutin ini dimaksudkan adalah setelah scaffolding terbangun, sudah pemasangannya sudah benar, kemudian diinspek juga sudah betul. Nah, pemeriksaan mungkin perlu, itu tergantung dari perusahaan, tergantung dengan kondisi lapangan. Ada yang cukup sebulan sekali, kalau itu pemasangannya mungkin cukup panjang, kayak proyek kilang, ada di proyek yang lain. Tapi kalau annual shutdown mungkin tergantung durasi annual shutdown. Misalnya shutdown 1 bulan, ya 1 bulan itu scaffolding itu dimonitor terus. Ya, ada harian, ada mingguan. Ya, kemudian pemeriksaan bulanan juga perlu pengujian papan landasan di sini bukan papan, sebenarnya metal plank ya, ada Asiba. Ya, Asibanya yang diperiksa. Nah, sekilas info saja, tag-nya Bapak sudah sangat menguasain, kira-kira seperti ini ya, sudah ada ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana dengan scaffoldernya? Ya, nah, kadang-kadang kita perlu juga tahu kalau misalnya Bapak sebagai inspektor yang ciri-ciri scaffoldernya, atau kita sudah tahu, oh ini Bapak ini dia scaffolder. Ya, nah, ya, seorang scaffolder tadi yang awal sudah saya sampaikan bahwa dia sudah train dan certified. Nah, hanya scaffolder yang bersertifikat BNSP diizinkan mendirikan scaffolding. Dan mereka memiliki fisik, mental, sikap, maupun alatnya yang bagus. Jadi, sebagai panutan, karena seorang scaffolder, kalau dia energik, dia memiliki kesehatan yang bagus, kemudian dia juga tidak cacat, ya. Di sini dalam fisik juga ditampilkan, dapat membedakan warna, ya, karena nanti ada tag merah, tag hijau. Kemudian mentalnya, kita juga kepingin punya scaffolder pada saat Bapak melakukan inspeksi, itu Bapak bisa ngobrol ya, jadi tidak mempunyai cacat jiwa, dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak mudah grogi, orangnya tidak mudah nervous. Ya, seperti itu, dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena seorang scaffolder dia bisa membimbing timnya. Kemudian dari sikap dapat mengontrol emosi, sabar, tenang. Ya kan? Nah, memang ini ada juga saya ditanyakan, Pak ini terlalu ideal ya? Ya, benar sekali. Tapi paling tidak dia pertama
punya sertifikat dulu, kemudian kita nanti bisa berkomunikasi dengan baik sebagai inspektor. Nah, dan kita tahu juga dia berakhlak, berbudi baik, kan juga penuturan dengan rekan yang lain juga bagus. Kepada siapapun dia bisa menjelaskan, ya Pak ya. Nah, untuk kewajiban, apa sebenarnya yang diwajibkan? Kalau kita sebagai inspektor, kita tinggal bilang, ya kan, ternyata seorang scaffolder tidak boleh meninggalkan area selama perancah dibangun. Karena beliau yang tahu persis kondisi lapangan. Ya, yang mana sudah dikencangkan, yang mana baru diinstal, yang mana yang belum terpasang dengan benar. Karena ini sangat membahayakan kalau sempat ada pergantian, banyak di lapangan terjadi, orang ini baru separuh jalan sudah diganti orang lain. Nah, ini akan membahayakan. Melakukan pemeriksaan pengamatan terhadap kondisi, ya, artinya masing-masing areal kondisinya bagaimana, ya. Ya, mungkin seperti ini disebut dalam slide Bapak lihat, standar, ledger, transfer, base plate, plank, joint, yang lain, sambungan-sambungan maksudnya. Kemudian tidak dibenarkan scaffolder memindahkan tenaga kerja di saat sedang membangun. Karena apa? Ini yang sering terjadi di lapangan. Dia kerja baru sebagian, dia belum sempat ngencangkan, ditarik turun sama supervisor scaffoldingnya, pindah ke lokasi, tidak ada handover, begitu yang menggantikan, dia tidak tahu mana yang sudah kencang, mana yang belum. Nah, sehingga disitulah kecelakaan terjadi. Tanpa handover, hati-hati ini, ya. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya, hal ini akan menimbulkan kecelakaan yang cukup serius, risikonya jatuh seorang pekerja karena tidak mengetahui. Ya, nah ini poin-poin yang sangat penting. Tadi Bapak nanti sebagai inspektor juga bisa mengingatkan, tidak semudah itu langsung mengganti. Ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga seorang scaffolder juga punya tanggung jawab pemasangan secara benar. Jadi dia mengikuti aturan main. Ya, penggunaan klem banyak saya temukan di lapangan. Klem itu klaim mati, klaim hidup. Itu bahasa Indonesianya, ya. Nah, banyak disalahgunakan. Jadi, oh ini klaim matinya habis Pak, ya udah pakai aja klaim hidup. Padahal nggak boleh kan. Klaim hidup hanya untuk bracing. Ya, hal-hal yang bukan untuk memikul beban yang sangat berat. Ya Pak, seperti itu. Kemudian seorang scaffolder juga memiliki tugas di lapangan yang harus dilaksanakan menghindari kecelakaan. Jadi seorang scaffolder juga sangat bertanggung jawab. Ya, kenapa? Mulai dari pemeriksaan bahan, kelengkapan, dan melaksanakan metode prosedur kerja yang aman. Itu yang paling penting. Ya, jadi Bapak juga nanti sebagai inspektor juga bisa sharing masalah hal-hal yang misalnya pada penyimpangan seorang scaffolder itu cuma kerja doang, tapi dia monitoringnya kurang, iya kan? Nah, apa yang dimonitor? Masalah bahaya, yaitu hazard identifikasi. Sekali lagi, hazard identifikasi. Kalau dia sudah berdiri, bangun, sudah naik lantai 1, lantai 2, lantai 3, kita sudah bicara bahaya kerja di ketinggian. Ya, jadi scaffolding dibangun, itu bahaya pemasangan. Tapi begitu sudah orang mulai naik ke atas, yang dibicarakan bahaya kerja di ketinggian. Nah, itu Pak ya. Nah, regulasi mendirikan sama membongkar ya. Bapak-bapak sudah tahu sekali ya. Jadi saya tidak terlalu mendetil mungkin ya. Nah, sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 80 tentang keselamatan kesehatan kerja konstruksi perancah bab 13 ayat 12 sampai 24. Sudah ada nih Pak perundang-undangannya. Ya. Nah, semua siapapun seluruh perusahaan dimanapun mereka tahu bahwa scaffolding itu kan dibangun bersifat sementara, digunakan untuk menyangga tenaga kerja atau barang atau peralatan pada saat bekerja di atas ketinggian. Jadi yang dibutuhkan, oh mereka mau masang, katakan, jadi yang dibutuhkan. Hah? Ya. Gimana Pak? Ya halo.
Oleh lanjut Pak ya. Halo. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini di undang-undang sudah dibunyikan, ya kan? Nah, kalau ini saya langsung aja Permenaker nomor 180 di pasal 1 berbunyi perancas scaffolding pelataran dibuat sementara, kemudian di bab 2 pasal 12 perancah yang aman harus disediakan karena ini juga akan menyangkut dengan konstruksinya ya. Jadi kenapa di atas nanti kita lihat lantai pertama saja, state pertama itu sudah ada yang namanya handrail ya, pengaman ya. Jadi pengaman pada saat ya, Bapak-bapak sudah sangat memahami, saya jumping saja. Di bab 3-nya juga sama, perancah ini harus diberi lantai papan. Ya sekarang kan hazibah Pak, ya metal plank. Ya, kalau sekarang kan metal plank, ya Pak ya, untuk menahan beban itu. Ya, kemudian ayat 2-nya juga diberi pagar pengaman tadi yang sudah saya singgung. Ya, kalau di sekedar info, regulasi oil and gas 1,8 meter, ya, ini kita sudah harus menggunakan safety body harness, ya Pak ya. Dia dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian occupational health itu welfare ACT 1984, kemudian juga yang menyangkut welfare Australian Standard, ya Pak ya, jadi AST. Nah kemudian rancang bangunnya juga selalu disampaikan bahwa persyaratan utama yang harus dipenuhi itu menyangkut risk assessment-nya, SOP-nya, standard operating, kemudian izin kerja, permit system, JSA, JRA kalau dibutuhkan, di beberapa perusahaan menggunakan JRA, tapi di perusahaan lain cukup dengan job safety analysis. Dan ini mandatory. Dan inspeksi peralatan toolnya, ya, kemudian inspeksi scaffolding materialnya, memastikan kekuatan landasan, ya kan, cek kelengkapan PPE, APD, ya termasuk juga safety body harness dan pemasangan red dan green tag. Ya, jadi ini persyaratan utamanya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ini terpenuhi ya semua pekerjaan di scaffolding tidak ada masalah gitu. Jadi kalau kita sebagai inspektor ya kita akan melihat kelengkapan dulu, ya Pak ya. Terus prinsip umumnya apa Pak? Rancang bangun dalam itu akan mengacu ke kekuatan, stabilitas, dan kokoh. Nah itu Pak. Ya. Nah ini prinsip umumnya. Terus penanganan pekerjaan secara normal menggunakan scaffolding, keselamatan personil ya yang menggunakan safety body harness bila melebihi 1,8, kemudian pemasangan perubahan pembongkaran. Ya, ini saya punya pengalaman Pak. Membangunnya tidak ada kecelakaan, bongkarnya meninggal satu. Nah, ini kan dilema ya. Jadi membangunnya aman, membongkarnya meninggal, ya terjatuh, ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa jangan seperti itu, ya. Kemudian ada juga di sini disebut penggunaan scaffolding menyangkut bobot benda hal yang terkait dengan scaffolding atau perbaikannya juga. Ya, ini ada pengulangan kembali, ya Bapak bisa lihat, kalau bisa peralatannya ya selengkap mungkin seperti ini. Ya, range-nya aja harus ada tali pengaman supaya pada saat kita ikat nggak terlepas jatuh. Kemudian di sana ada roll meter, kemudian ada range, kemudian ada level gauge, ya itu standar ya, sangat standar sekali ya. Kemudian masalah ketinggian ya, handrail ya kan. Jadi di sini ada 110 ya. 110 ya kan. Oke, maaf Pak sebentar ya. Mbak Elis. Halo Mbak Elis. Powernya mana? Ini. Ya. Ya, oke Pak, maaf. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada Bapak-bapak udah tahu juga ya untuk ketinggian handrail. Kalau saya pakai istilah pinggang, lutut, mata kaki. Sementara di mata kaki nanti ada kita pasang namanya two board. Ya kan? Ada two board. Ya kan? Jadi pinggang, lutut, mata kaki. Ya, jadi antara 90 110 itu udah sangat standar, ya kan? Terus nanti overlapnya berapa? Ini saya bicara
sekian ya. Kalau nggak salah di sini ada 20 atau 30 cm. Tapi sangat bergantung dengan kondisi lapangan. Kalau di offshore, dia akan ruang sempit, banyak peralatan, banyak equipment, biasanya overlapnya ini tidak terlampau jauh. Tapi yang di double nanti itu adalah transomnya. Jadi kalau dia geser, transomnya itu di double dengan catatan supaya apa? Kalau terjadi pergeseran, tapi nggak mungkin kalau kita pengikatan klemnya bagus, tapi hanya menjaga kemungkinan ya. Jadi overlapnya ini kalau di standar luar ya mungkin antara 20-30 itu sudah memenuhi ya, sudah cukup aman seperti gitu Pak. Nah ini ada gambar sedikit sekedar penjelasan kembali ya, kalau kekuatan landasan di bawah selain base plate Bapak lihat di bawah ada namanya shellboard ya, alas papannya ya yang kita menggunakan itu. Tapi kalau di konkrit mungkin tidak masalah, langsung base plate ya biasanya begitu. Tapi kalau di tanah basah, di tanah langsung biasa ada tambahan namanya shellboard ya seperti itu. Ini hanya sekedar pengulangan ya, ada transom, ada ledger, ada bracing ya seperti itu. Beberapa rancang bangun juga yang mobile, yang bentuk mobile, artinya bisa berpindah-pindah. Biasanya ini digunakan di workshop atau digunakan oleh painter, ya tukang cat atau inspeksi ya, inspeksi peralatan atau penggantian semacam bola lampu atau penggantian alat-alat yang lain, ya yang berada di ketinggian tertentu tapi di dalam bangunan. Jadi digunakanlah scaffolding mobile untuk memudahkan perpindahan. Ya Pak ya. Kemudian ini saya sampaikan juga ada perbedaan dua situasi, keadaan aman dan keadaan tidak aman. Ya. Jadi ini sangat simpel sekali sebenarnya. Ya. Tapi hanya untuk mengingat kembali bahwa inilah persyaratan-persyaratan yang sangat standar, tapi penting ya Pak ya, karena pembatas, railing itu harus dipenuhi karena banyak benda material berserakan. Kadang-kadang di scaffolding ini orang langsung turun, dia tidak memperhatikan. Tapi selama ada two-board pelindung, ya Bapak lihat sebelah kanan, ya pelindung lantainya itu ada listnya, itu yang tingginya adalah 15 cm atau 150 mm. Itu udah standar. Tapi kalau di beberapa lokasi kerja, Pak, kita cuma punya Asiba ini. Jadi sesuai Asiba kan lebarnya 25, Pak. Oh, nggak masalah. Pasang aja. 25 lebih bagus. Ya kan? Kenapa? Kita mencegah pada saat kita bekerja kesenggol, ketendang dengan klem. Karena klem itu kan 3 kg, Pak. Kalau dia jatuh bebas, ya, energi kinetisnya kan tinggi, Pak. Ya, kalau dia jatuh lebih dari 2 meter, dengan berat 3 kg itu energi kinetisnya kan besar, ya itu gravitasinya ditarik, ya kan, jadi itu kita bisa kalikan beban yang nanti menghujam tanah atau ada benda di bawah itu bisa berlubang ya. Kalau dia bulat, tesnya kan seperti itu Pak, dites set, nah energi atau energi kinetisnya itu yang dihitung. Jadi 3 kilo itu lumayan Pak. Nah kalau kena orang yang lewat, kenapa kita harus pasang barricade? Ya, jaraknya 2 meter dari tiang standar supaya orang tidak melewati area kerja kita pada saat kita membangun itu. Ya, jadi seorang inspektor juga bisa nanti menyampaikan pada saat toolbox meeting atau weekly meeting selalu monitoring mengingatkan kondisi-kondisi yang sangat membahayakan. Karena apa? Jangan sampai kita membangun tapi di bawah sana sudah ada yang celaka. Kenapa? Ketimpa klem jatuh, ketimpa pipa scaffolding yang pendek, mungkin yang cuma 1 meter, katakan 2 meter, belum terpasang, two-boardnya belum dipasang, pipanya menggelundung, jatuh ke bawah, seperti itu. Ya Pak ya. Jadi selalu fokusnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 80 tadi, ya Pak, melindungi tenaga kerja. Di sini sih ada beberapa hanya sekedar informasi, ya. Juga ada rancang bangun scaffolding yang sifatnya hanging ya, hanging artinya overlap tergantung ya di building, di gedung-gedung biasanya digunakan yang sistem seperti ini. Ya ada cantilevernya, ada spurnya, ada pension.
Jadi hanging ini juga sangat ketat di dalam aturan maksimum yang boleh berada di scaffolding hanging, ya, yang tergantung. Ya, dia tipenya tetap sama scaffolding independen, ya, yang digantungkan pada struktur bangunan, ya, seperti ini. Ini tapi mungkin tidak digunakan, Pak. Sekarang yang digunakan yang bisa mobile, bisa move, ya, pakai roda di atas, pakai puli, sehingga dia bisa bergeser kemana-mana lebih cepat daripada menggunakan scaffolding, bongkar pasang, ya. Tapi kalau di tempat tertentu dia masih gunakan scaffolding yang tergantung supaya mereka bisa melakukan pekerjaan yang memakan waktu cukup lama, ya, di bagian dindingnya, kemudian dia ada perbaikan, kemudian ada istilahnya mereka untuk apa, konkrit semennya diaci lagi, dihaluskan, kemudian mungkin ada pengecatan lanjutan, dan sehingga cukup lama scaffolding tergantung ini digunakan. Tapi kalau untuk cladding sekarang kan sudah pakai special tool yang masuk dalam box, dia bisa movement-nya itu bisa kemana-mana. Biasanya untuk cleaning, ya, cleaning gedung, ya, untuk kaca dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara yang tadi tergantung yang overhang itu, scaffolding yang dipasang di suatu ketinggian tertentu pada bagian luar bangunan yang sifatnya dibangun ke atas atau ke bawah, ya, berdiri sendiri dengan bantuan batang penopang. Ya, tadi sudah ada, tadi yang saya bilang cantilever, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 80. Ya, di sini disebut ada spur scaffold, kemudian ada cantilever scaffolding, drop scaffolding. Ya, jadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 80 di pasal 16, Pak, dibunyikan. Ya, scaffolding yang tidak dipasang dari landasan namun dimulai dari satu ketinggian bagian luar bangunan dibantu oleh batang penopang. Jadi batang penopang ini yang akan mensupport berapa nanti maksimum bobot yang boleh naik. Biasanya hanya 2 orang atau berat beban yang dibawa tidak melebihi 25 kg. Ya, nanti ada, Pak. Di sini nanti ada. Nah, baru saya bilang ada, muncul yang berikut, load distribution. Nah, distribusi bebannya bagaimana? Nah, coba kita lihat, ya. Jadi beban rancang bangun atau desainnya itu menurut aturan standar 1576-1 mengenalkan 3 elemen beban, yaitu beban mati dead load, beban tambahan environmental loads, beban hidup life loads. Jadi scaffolding ini menanggung 3 beban, ya. 3 beban yang ditanggung oleh satu scaffolding. Coba kita lihat, Pak. Apa yang dimaksud dengan beban mati? Dead load. Beban ini adalah berat scaffolding plus perlengkapan. Ya, kalau di sana ada landasan, mungkin ada dereknya, klem-klem untuk puli, kemudian pengaman tepi landasan, ya, kemudian juga pengaman handrailnya, two-boardnya, ya, tangga, ya, gantungan landasan segala macam. Nah, ini semua dipikul oleh tiang-tiang standar, ya. Mungkin di sana ada hoist, mungkin ada kabel listrik dan lain-lain. Ya, inilah beban mati yang berada di scaffolding. Nah, kita lihat tadi disebut ada 3 beban tambahan. Apa itu beban tambahan? Beban tambahan adalah beban yang timbul akibat pengaruh luar. Ya, Pak, ya. Mungkin angin kencang, ya, berapa knot, ya. Ini sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap scaffolding yang dibangun. Kemudian hujan, badai, ya. Tapi kalau di sini nggak ada salju, Pak. Di sini kan ada disebut salju, ya. Kenapa? Kalau salju ini menumpuk di lantai, itu kan kita tinggal ngitung beratnya bertambah, bobotnya bertambah. Ya. Dalam prakteknya, beban tambahan ini dapat diperhitungkan oleh seorang praktisi, ya. Jadi kayak mungkin Bapak juga bisa menghitung, inspektor, ya, yang telah memiliki pengalaman luas, ya, dan sering berkecimpung di scaffolding atau scaffolding supervisor. Nah,
tadi kita bicara beban mati, beban enviro, sekarang beban hidup, life load. Beban hidup yang dimaksud dalam penggunaan scaffolding adalah berat pelaksana kerja. Jadi sekarang scaffolding sudah selesai nih Pak. Naiklah si petugas, Pak saya mau inspek itu apa, valve atau pipa yang ada di atas, join yang bocor, kita mau ganti gasket. Nah, orang nggak akan naik, nggak mungkin satu orang, ya mungkin pipe fitternya naik, helpernya naik, alatnya pasti naik, ya toolboxnya pasti naik, ya. Nah inilah beban hidup. Nah kalau tadi beban mati itu scaffolding proper, jadi cuman scaffolding top material, belum bicara orang yang naik, belum. Tapi kalau beban hidup dia akan ketambahan dengan orang, ya. Berat perkakas, peralatan yang digunakan oleh pekerja. Kemudian berat beban juga tumbukan kalau ada benturan juga, ya. Adapun kategori berat beban hidup dapat ditanggung oleh scaffolding, ya, dengan schedule 6 pada Australian Standard 1576 D1. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini. Scaffolding yang light duty itu 225 kg per bay. Bapak kan, maaf, Bapak-Bapak udah tahu, per bay sudah tahu ya Pak ya? Per bay. Per bay itu adalah area yang dibatasi oleh 4 tiang standar. Ya, ada square, ya, tiang 4 standar. Jadi segi 4, nah, pojok-pojoknya itu adalah tiang standar. Nah, itu per bay. Per area itu adalah per bay. Jadi kalau kita lihat scaffolding ada 3 bay, berarti dia punya 4 tiang standar. Kalau 2 bay, dia punya 3 tiang standar. Ya, jadi 3 kolom ruangan itu namanya bay. Ya, nah kalau light duty per bay itu bobotnya menahan 225 kg per bay per area yang dibatasi 4 tiang standar. 4 Pak. Ya. Kemudian kalau kita bicara membangun yang medium 450 kg per bay. Ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana yang heavy duty? Heavy duty 675 kg. Ada nggak persyaratan lain? Kok bisa 225 kg? Kok bisa 450 kg? Kok bisa 675? Persyaratannya dari mana? Bapak lihat ini. Ya, yang berikut. Ya. Saya jumping dulu untuk melihatkan, nanti Bapak tanya, Pak, dari mana ini kilogramnya ini? Iya kan? Dari mana kilogramnya ini? Nanti Bapak lihat sini. Nah, light duty 225 kg per bay, medium 450, heavy duty 675. Bapak lihat di bawah, ya, dengan ukuran transom standarnya ada di transom dan ledger, Pak. Transom itu sisi melebar, ledger sisi memanjang. Kalau transomnya 1,5 meter kita gunakan, ledger itu kita menggunakan jarak antara standar ke standar itu adalah 1,8, itu kualifikasinya adalah heavy duty. Jadi 1,5 kali 1,8 itu heavy duty. Tapi kalau kita bicara medium sudah beda. Transomnya bukan 1,5, dia lebih panjang sedikit, itu 1,8. Ledgernya lebih panjang lagi 2,4. Bagaimana light duty? Light duty transomnya memanjang lagi, artinya jarak antara standar ke standar. Tadinya kalau yang heavy 1,5, dia memanjang lagi jadi 2,1 yang light duty. Ledgernya lebih panjang lagi, antara standar ke standar 3 meter. Nah, inilah mendasari load distribusi tadi. Ada pertanyaan Pak? Saya mungkin terlalu cepat ya, enggak tahu. Oke Pak ya? Ya, bisa ya Pak ya? Keluarkan suaranya Pak kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup jelas? Suaranya dikeluarkan. Jelas Pak. Saya nunggu suaranya Pak. Iya. Kalau kurang jelas ya. Jadi biar saya bisa lanjut ya Pak ya. Oke. Pak Ferry, Pak Suindra, oke Pak. Oke Pak. Ya. Lanjut Pak. Oke, terima kasih. Nah,
saya kembali dulu ke atas. Tadi kita bicara bobot ya. Kita bobot ya. Nah, tadi sudah ada pemisahan. Nah, sekarang coba kita lihat per by distribusinya itu bagaimana. Beban hidup, live load itu, ya, beban hidup itu sudah melalui uji coba, itu ternyata bobot yang naik ke atas itu bisa 625 kg. Ya, jadi 2 tenaga kerja tambah peralatan, tambah tools yang lain. Itu diperkirakan 625 kg. Ya, live load-nya ya kan, dia bisa nahan sampai 620 kg. Nah, beban matinya itu ternyata setelah dihitung, beban matinya itu mencapai 1,9 ton, Pak. 1.975 kg tepatnya. Ya, kemudian jumlah beban yang ditanggung oleh 4 standar, tiang standar 4. Bapak lihat di bawah, beban hidup 625, beban mati 1,975, bobot totalnya adalah 2,6 ton. Jadi jumlah keseluruhan beban mati plus beban hidup itu yang dipikul scaffolding 2,6 ton, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa besar masing-masing standar yang dipikul standar? Ternyata kita bagi 4 langsung untuk per by. Per by-nya kita bicara tadi, saya bilang per by itu adalah area yang dibatasi oleh 4 standar, ya, 4 tiang standar. Nah, kita bagi 4. Ternyata per tiang itu akan memikul 650 kg satu tiang. Ya, Pak ya? Ini per tiang. Ya. Lanjut, bila scaffolding didirikan pada landasan tanah yang lunak, loose sandy soil, ya, katakan tanahnya nggak terlalu keras. Ternyata kita harus membangun di situ. Tapi kalau konkret, semen aman. Kalau aspal masih jauh lebih aman juga. Jadi aspal konkret itu nggak terlalu permasalahan besar. Tapi kalau dia landasannya tanah lunak atau loose sandy soil, katakan kapasitas itu akan berkisar antara 10 sampai 20 ton per meter persegi. Ya, per meter persegi, Pak. Maka yang jadi pertanyaan, berapa sih luas ganjal yang aman yang diperlukan? Ya. Nah, ini bisa kita perhitungkan, Bapak bisa lihat di slide. Selanjutnya, diperkirakan kapasitas dukung, saya ambil aja 10 ton, Pak. Katakan dia sebenarnya 20 ton, tapi saya ambil yang kecil aja, 10 ton. Maksudnya landasan sandy soil, yang tanah lunak. Nah, beban yang ditanggung masing-masing standar tadi kan 650 atau 0,65 ton. Nah, luas bidang ganjal yang diperlukan adalah beban pada standar yang tadi 0,5 ton atau 650 kg setelah kita bagi 4, itu dibagi dengan dukungan landasan yang 10 ton per meter persegi. Kita bagi. Nah, dapatlah kita kapasitasnya adalah 0,065, Pak. 0,065 ya, meter persegi. Ya. Sampai di sini oke, Pak ya, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian 0,065 ini kalau kita konversi itu sama dengan 0,254 kali 0,254 ya, meter atau 254 mili kali 254 mili. Atau sama dengan juga 25,4 cm ya. Nah, alternatif lain diasumsikan lebar papan scaffolding atau itu di sini asiba ya, kita bicara asiba digunakan itu adalah 225 ya kan, sebagai ganjal landasan dan dalam satuan milimeter. Sedangkan asiba itu kan 25 cm lebarnya, berarti kan 250 ya. Nah, terus dia dipertanyakan juga panjang landasan yang diperhitungkan ya, yang digunakan untuk bobot yang tadi 650 kg per standar tiang itu adalah pembagiannya 0,065 ya per lebar ganjal. Kita pakai bisa 225, bisa 250, nggak masalah. Ya, tapi kalau di sini contoh soalnya
lebar ganjalnya 0,225. Berarti hasilnya adalah 0,288 meter atau 284 mili atau 28,8 cm. Seperti itu. Ya Pak ya. Jadi ini sudah sangat cukup aman. Ya, cukup aman. Kenapa? Dengan lebar 28. Sementara kalau yang ada di luar itu lebar ganjal rata-rata sih 25. Ya papan. Tapi kalau kita cari papan yang memang sampai yang lebarnya 30 cm juga bagus. Kalau bisa, ini kan ini minimum. Ya, 288 mili ini minimum. Kalau bisa kita cari yang 300. Ya. Kenapa? Itu jauh lebih, ada kita punya safety faktornya. Jadi kita melebihi dari perhitungan yang sudah kita lakukan di angka 288. Jadi ya maksudnya kalau saya pasang Pak yang 300 atau 350, oke, itu lebih bagus, lebih aman. Tapi jangan di bawah angka ini. Ya, di slide itu Bapak bisa lihat, jangan memasang di bawah angka ini. Ya, itu maksudnya perhitungan ini. Oke Pak, bisa diterima? Bisa. Oke, ya, saya lanjut. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau Bapak nanti ditanya, loh, dari mana Pak 225 kg per bike? Light duty, medium 450 kg per bike, heavy duty 675 kg per bike. Nah, ini dasarnya. Ya, dengan standar pemasangan jarak standar ke standar untuk transom yang melebar 1,5 kali 1,8 yang memanjang. Nah, ini seorang Pak. supervisor. Ya, bagaimana Pak? Pak Tasin, saya interrupt dulu. Ya. Tadi di contoh soal itu kan per bay 625 ya. Yang tadi yang di slide sebelumnya itu 625. Itu hanya contoh atau Bapak kalau di sini kan light duty, medium duty, heavy duty. Kalau pendekatannya tadi ke 675, artinya soal yang tadi itu harusnya 675 ya? Betul. Ya, saya ambil angka kecil. Katakan memang kalau kita bicara heavy duty kan 675 ya Pak ya. Ya, 675. Ya. Tapi di sini saya coba menggunakan angka kecil kayak misal kekuatan landasan saya ambil 20, tapi saya ambil yang paling kecil 10. Ya. Berapa kira-kira lebar landasan yang didapat? Tapi kalau 675 otomatis dia angkanya tidak akan terlalu berkisar jauh ya. Tapi dia akan di sekitar itu. Kenapa? Nanti nilai angka yang kita dapat terakhir yaitu tadi 288 kalau nggak salah, maaf. Ya. Kita dapatnya 288 ya Pak ya. Atas lagi Pak, ke slide sebelumnya, terus lagi Pak, atas lagi. Yang ada, itu beban hidup 625 tadi itu. Iya. Bentar Pak ya. Ini 675 ya. Oh, beban hidup ini 625 ini ya. Iya, beban hidup Pak. Saya bicara beban hidup, bukan masalah heavy duty Pak lain. Beda ya Pak betul, ya. Betul. Iya, lanjut Pak. Iya, ini Pak, iya ya. Jadi kalau beban hidup sekian, ya kan Pak ya. Kalau kita bicara light duty, heavy duty, iya betul 675 ya Pak ya. Oke Pak. Iya. Ya, makasih. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Nah, jadi ada dasar ya. Jadi ada dasar sehingga nanti kalau pada saat membangun apakah dia scaffolding independen atau scaffolding yang bentuk lain, itu tinggal standarnya di sini Pak. Pak, saya mau bangun yang medium. Nah, saya selalu kalau di plan dari pengalaman perjalanan saya di beberapa perusahaan, saya selalu menyampaikan ke scaffolder atau supervisor scaffolding supaya tidak bolak-balik, Pak, langsung membangun yang heavy duty. Kenapa? Satu, aman, ya Pak ya. Kita tidak bisa mengontrol scaffolding yang kita bangun itu akan dinaiki berapa orang, kita nggak tahu Pak. Kita nggak mungkin nongkrong di scaffolding jagain orang. Begitu orang mau naik 3, Pak jangan naik 3. Ini saya bangunnya cuma medium atau cuma light duty, tidak. Tapi kalau kita bangun langsung heavy duty, kita tinggalkan. Kenapa? Kita sudah memberikan safety factor
Kita nggak tahu yang naik 2 orang, 1 orang, kita nggak tahu. Karena itu kebutuhan mungkin produksi, kebutuhan inspektor atau yang dari luar, eksternal, yang datang mau ngecek segala macam, mau ganti alat, ya, atau mau ganti valve di atas, mau ganti pipa segala macam, mungkin dia naikkan mesin gerinda segala macam, mungkin motong dulu, terus naikkan toolbox segala macam, ada mekanik 1, ada helper, ada juga pipe fitter. Nah, saya selalu menyarankan heavy duty. Kenapa? Disinilah kita aman di dalam hal membangun. Ya, nah saya pernah juga bicara di Pertamina waktu saya presentasi di sini di Pertamina juga saya bicara begitu. Ya, usahakan langsung bangun yang heavy duty. Wah, kalau gitu, dong Pak, kosnya ya. Nah, Bapak tinggal pilih. Bapak mau bayar kos heavy duty atau Bapak membayar kos accident. Itu aja. Ya Pak ya, karena cost accident lebih besar. Ya, sama dengan fenomena gunung es. Kalau Bapak pernah dengar apa itu fenomena gunung es? Karena itu tadi. Ya, orang berhitung di material karena terlalu mahal, ini tahu-tahu yang naik itu berlebih, nggak ada yang mengontrol, sudah. Kecuali situ ditulis maksimum 2 orang pasang. Jadi tidak lebih, untuk naik ke atas maksimum 2 orang. Nah, mungkin itu bisa, ya. Artinya ditambahkan sign atau pesan orang mau naik dekat tangga dipasang di situ. Jadi pas dia datang 4 orang, ya sudah 2 dulu naik, nanti baru 2 turun bergantian. Ya, bagaimanapun juga ada maksimum daya tahan daripada bobot yang akan menggunakan fasilitas scaffolding. Itu. Ya Pak ya. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan scaffolding safety. Apa yang dibicarakan di scaffolding safety? Kekuatan landasan. Ya ternyata penting banget. Ya, merupakan persyaratan umum atau persyaratan utama demi keselamatan pekerja yang membangun. Itu dulu. Ya, apakah nanti yang naik juga termasuk? Ya, yang naik juga termasuk. Ya, di suatu tempat lokasi kerja. Ya, kenapa? Total weight atau berat itu beban mati, beban hidup merupakan dasar perhitungan basic calculation-nya yang sangat penting. Untuk itu diharuskan memasang soulboard di setiap tiang standar. Ya, nah ini juga mandatori dalam SOP membangun scaffolding. Ya, tadi ada juga Pak, kalau saya di konkret, saya nggak perlu pakai soulboard, saya nggak perlu pakai base plate, bisa nggak? Banyak yang bertanya begitu. Pak, kalau itu sudah masuk di dalam SOP Standard Operating Procedure, itu harga mati Pak, base plate tetap dipakai. Base plate. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau saya ambil contoh ballpoint, ya ini landasan, ini kalau ditekan, itu kan mudah Pak. Ya, konkret kita nggak tahu Pak. Konkret semen di sana apakah dia ketebalannya sekian senti atau dia cuman plester biasa, dipasang scaffolding saja tanpa itu. Nah, ini kan bisa masuk ya, pecah kemudian masuk. Nah, kalau dia masuk, scaffolding sudah berdiri, otomatis scaffoldingnya akan miring. Apa yang terjadi setelah miring? Nah, itu ya. Jadi saya umpamakan ballpoint, ya kan? Nancap bros langsung berlubang, ya. Kenapa? 1,9 ton, Pak. 1,9 ton. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya bisa melakukan semua aktivitas kita, pekerjaan kita bisa sangat-sangat aman. Ya, Pak ya? Nah, membangun, memasang, membongkar, itu ada persyaratan dokumen yang harus kita penuhi, ya Pak ya. Pasti di tempat Bapak ada yang disebut PTW, Permit to Work System. Ada JSA, ada method statement, ada SOP, ada WI. Ya Pak ya. Ada drawing atau layout. Ini penting semua, ya. Jadi ada JSA, method statement, SOP, ada WI, work instruction. Itu. Ya Pak ya. Nah,
Yang sangat mendasar selalu digunakan adalah JSA. Kenapa dibutuhkan JSA? Di JSA itu di kolom keduanya menyangkut hazard identifikasi. Sekecil apapun kegiatan, selalu orang membicarakan, Pak, hazard identifikasi penting. Mengenal bahayanya. Ada orang menganggap, wah ini kan kita udah 20 tahun, Pak. Itu biasa, itu kerjaan kita katanya. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ya. Nah, ini fatal. Ya, sangat fatal. Makanya ini juga kembali Bapak-Bapak, saya yakin sudah sangat familiar dengan JSA. Ya Pak ya. Jadi ini cuma sekedar contoh. Ya, JSA saya bagi 4 kolom. Kolom sebelah kiri itu adalah job sequence. Kolom kedua adalah hazard identifikasi. Kolom ketiga itu kontrolnya. Ya Pak ya. Jadi sekuennya ini adalah urutan pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya. Nah, inilah yang mengurangi, meminimais, memperkecil terjadinya kecelakaan pada saat kita melakukan scaffolding, membangun scaffolding, ya seperti ataupun membongkar. Walaupun saya punya pengalaman buruk, membangun bagus, aman, membongkarnya mati satu. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita kan, wah ini nggak apa-apa, ini scaffolding aman aja, seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi hazard identifikasi di kolom kedua ini yang saya mainkan, ya, anunya ini kursor ini sangat penting, ya, sangat penting, ya. Kenapa? Di JSA kita selalu membuka dengan persiapan. Apa yang disiapkan? Tool. Apa yang disiapkan? Dokumen. Apa yang disiapkan? Ya kan? JSA kita. Jadi persiapan, ya kan? Mungkin menyangkut traveling, ya kan? Oh, nanti ada loading, unloading. Loading aja bisa bahaya, unloading juga bisa bahaya. Ya, toolnya, nah, toolnya sudah diinspeksi belum? Segala macam. Ya seperti itu. Nah, baru urutan kerja. Ditutup sama apa, Pak? Setelah itu akan ditutup dengan housekeeping. Housekeeping ini penting, Pak. Ya, ini mandatory. Jadi pekerjaan apapun pasti ditutup sama housekeeping. Itu dalam JSA begitu. Ya, kenapa di dalam housekeeping kita ada yang namanya waste management, ya. Jadi bagaimana penanganan limbah. Kan kalau kita di perusahaan oil and gas, tambang, petrochemical sudah ada pembagian rust bin, color system. Kemudian kalau menyangkut B3 sudah ada juga penempatan yang standar, tidak sembarangan. Kemudian di situ ada box MSDS-nya, material safety data sheet-nya, nah, seperti itu. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kita melakukan seluruh kegiatan ada acuan yang menyangkut bagaimana kita meminimais, kita memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Itu yang jadi poin. Ya Pak ya. Jadi mau seberapa pun. Ya, saya punya pengalaman di Kaltim 5 expansion, ya. Nah, saya diminta untuk mendesain scaffolding support untuk, tolong Bapak dengarkan, Bapak bantu saya ngitung, satu forecast itu konkret, dia membuat pipe rack ini, PKT, ya, Kaltim 5, beratnya 11 ton. Saya diminta, ini 11 ton ini akan terpasang itu dengan jarak hanya sekitar 2-3 meter, itu 200 batang. Apa bilang Toyo Engineering sama IKPT terhadap saya? Tolong buatkan engineering calculation scaffoldingnya, scaffolding support. Dia minta scaffolding support. Ya, desain Bapak bagaimana bisa menahan 11 ton kali 200, menahan ini bobotnya. Ya, walaupun kita sudah punya kualifikasi tadi, light duty sekian, ya 225, kemudian 450 untuk medium, kemudian juga untuk heavy duty 675, ya walaupun seperti itu ada. Tapi kalau saya kita dihadapkan dengan permintaan satu konkret forecast itu 11 ton, yang mau dipasang 200 batang, 200 kali 11 dulu, itu berapa ton? Nah, saya diminta mendesain, ya Pak ya. Setelah desain, tolong submit, sampaikan
engineering calculation saya buat, ya. Engineering calculation saya buat, drawingnya saya buat, sketch-nya segala macam, terus bagaimana standar ke standar segala macam sudah saya buat perhitungan, kirim ke engineering, Toyo Engineering. Karena itu Toyo yang punya kerja. Tapi ya, alhamdulillah itu di-approve. Nah, itulah yang mendasari saya siap untuk memberikan pelajaran advance scaffolding, Pak. Advance. Jadi bukan bobot yang seperti tadi, kecil-kecil saja. Tapi saya pernah juga menghitung menahan 900, setelah itu, di Kaltim 5 juga, 930 ton. Saya harus buat scaffoldingnya, Pak. Desainnya. Ya, Pak ya. Jadi ini perjalanan, ya, ini perjalanan, ya, seperti itu. Tapi ini kita sekedar selingan tadi, ya. Kemudian di sini juga nanti di lembar terakhir itu akan diminta proses pengkajian analisanya. Ini apakah terlibat? Ya, semua saya kasih merah. Kemudian kita coba masuk ke masalah keselamatan, ya. Objektifnya, ya, scaffolding safety itu adalah masalah responsibility, tanggung jawab, ya Pak ya. Kemudian apa? Penggunaan tangga, ya, standar requirement-nya. Kemudian rancang bangunnya. Kemudian apa? Inspection checklist, daftar inspeksi. Dan juga masalah penggunaan full safety body harness. Ya. Banyak orang bertanya bahwa, Pak, yang inspeksi siapa sih, Pak, body harness? Ya, kalau saya bukan orang lain, ya saya Pak yang inspeksi. Saya tidak kasih orang lain. Kenapa saya mau pakai? Jadi saya inspeksi. Nah, makanya ada training safety body harness. Kenapa ada? Supaya mereka tahu, satu, body harness itu materialnya rentan dengan bahan kimia, Pak. Dia nggak bisa kena. Katakan body harness sering dipakai sama painter. Orang yang painter ini pasti dia akan menggunakan namanya thinner, ya. Nah, thinner ini ketetes di body harness, itu apa yang terjadi? Dia akan brittle atau rapuh, Pak. Tidak nampak. Nampaknya sempurna, bagus. Ya, itu satu, ya, rentan bahan kimia. Kedua, pada saat pemasangan body harness, orang bertanya, Pak, ini udah kencang belum ya? Ini belum kencang, Pak. Ini masih kendor, Pak. Nah, ya, nah itu di dalam training ini saya berikan bahwa untuk mengecek kekencangan daripada body harness ini, gunakan ini. Ini, ya. Jadi ini kita masukkan. Kita masukkan, kalau ini masuk, ya, itu bagus. Asal jangan masuk kepalan. Kalau kita masukin kepalan, ya berarti masih kendor. Seperti itu, ya. Jadi itu hal-hal yang memang kelihatannya sepele tapi cukup penting, ya Pak ya. Kemudian proses pendiriannya juga, ya, jadi diusahakan pakaian kerja, kemudian juga lengkap dengan APD. Di sini disampaikan, ya, seperti ini kira-kira, ya. Jadi itu Bapak sudah sangat hafal, ya. Kemudian ada beberapa sign di sekitar scaffolding, ya. Kemudian juga nanti yang tadi saya sampaikan, ini materi ini ada yang disebut PPE dan Fall Protection System, ya Pak ya. Ya, jadi sini ada gambarnya, Bapak bisa lihat, ada daringnya, ya, apa yang dimaksud dengan komponen lain seperti lanyard. Sekarang harus menggunakan double lanyard, ya, 2. Terus Bapak tanya, Pak, berapa sih kekuatan daripada body harness? Itu sudah dari pabriknya, kalau kita beli, mereka akan menunjukkan menahan beban bisa mencapai 5.000 pound. Ini dari pabriknya. Jadi mereka mengeluarkan itu, ya, sertifikat untuk body harness. Kemudian body harness juga terbuat dari strap webbing, ya, membagi beban jatuh yang langsung, ya. Jadi kenapa harus masuk paha kiri, paha kanan, ya Pak ya? Dan itu kan akan ada di dada, kemudian di bahu, ya, masuk maaf ngomong di selangkangan seperti itu, ya Pak ya. Nah. Terus kalau kita bicara lanyard, pasti sana ada namanya shock absorber, ya. Jadi kalau kita jatuh, itu kita akan kesentak. Nah,
Kenapa kita nggak kesentak habis jatuh naik lagi? Karena ada shock absorber yang menahan. Jadi terayun, ya kan? Nah, di sini ada materi training lain lagi, masalah jatuh ini juga masalah trauma. Ya, ada orang karena terkejut dia mengalami trauma. Ya, lanyard harus disetel sedemikian rupa untuk mencegah pemakaian terjatuh membentur ke lantai. Nah, banyak pertanyaan ke saya, berapa sih Pak panjang lanyard ini? Nah, Bapak berada di ketinggian berapa saya bilang? Ya, minimumnya kan 1,8. Minimum, ya, lantai pertama. Tapi kalau Bapak berada di satu ketinggian bukan di scaffolding, katakan Bapak naik tangga di plat, bordes plat namanya, itu bisa ketinggian bisa 3, 4, sampai 5 meter. Bapak pakai ini nggak masalah. Ya akan tergantung, Bapak bisa lihat di gambar, slide, ya, sistem tergantung dan jatuh. Ya Pak ya. Awal make, kemudian, nah seperti ini. Tergantung Pak. Ya, semua. Ya. Jadi di sini pada saat menahan jatuh, lanyard akan lentur dan memanjang beberapa inci. Lentur Pak, seret, Bapak terangkat lagi ke atas. Tapi tidak sentak. Sentak itu dia langsung berhenti gitu. Kalau ini enggak, molor baru naik. Ini Pak ya. Nah, saya sudah bicara banyak juga mengenai body harness, refresh kembali ke Bapak-Bapak. Kemudian apa yang harus kita, tadi saya sampaikan bahwa body harness itu bukan orang HSE inspeksi. Kita pemakai langsung. Ya, tapi orang HSE itu akan memandu. Ada temuan, ada finding, itu kita bisa bicara sama orang HSE. Oh Pak, ini jangan dipakai. Pak, gimana nih kalau robek memanjang banyak banget? Oh ya jangan dipakai. Apalagi robek menyilang. Kalau menyilang kan mudah putus. Ya, seperti gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini sampai turnbuckle-nya pun ya pengunciannya itu diinspek. Kenapa? Itu kadang-kadang bisa dia lubangnya membesar. Ya Pak ya. Jadi sering rusak, sering berkarat, ya seperti itu. Ya. Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan. Periksa hal-hal berikut ini. Webbing, terpotong, robek, luka goresan. Kemudian daring, berkarat, retak apa tidak. Kemudian lidah buckle ini, ya lidah buckle ini, ya di bagian gambar bawah yang ngunci masuk, ya Pak ya. Lidah buckle melar apa tidak? Maksudnya membesar. Kemudian tali, luka goresan, nah, ya. Jadi lanyardnya itu diperiksa juga, diinspek. Terus apa lagi? Yang diperiksa juga yang paling penting adalah stitches atau jahitan yang ada di body harness. Ya Pak ya. Nah ini juga menjadi tanggung jawab pengawas, ya, supervisor. Nah, yang paling sangat penting banyak orang lupa pada saat orang naik ke atas scaffolding. Ini yang dia lupa, Pak. Nah, pada saat kita menggunakan body harness naik ke atas, orang langsung kerja. Selalu pesan saya, gantung dulu, baru kerja. Ya Pak ya? Jadi dicantol dulu, baru kerja. Banyak kejadian. Saya ngalamin waktu di Gorgon LNG Project, sudah saya titip pesan begitu, naik ke plus minus 7 meter, dia tidak cantol, dia kepleset, jatuh Pak. Terjun bebas 7 meter. Nah, orang Indonesia itu kan banyak untung Pak. Ternyata untung dia nggak mati. Untung nggak mati Pak. Nggak mati. Kenapa? Dia menggunakan helmet, tapi yang selalu saya pesan, semua helmet orang scaffolding harus pasang chain strip. Kenapa harus pasang chain strip? Supaya pada saat dia posisi membungkuk, mengikat, mengangkat, ini helmnya ini tidak jatuh. Nah, kalau dia jatuh bebas, helmnya tidak ada chain strip, helmnya terbang, kepalanya bentur apa, Pak? Bentur semen. Gegar otak, mati di tempat. Tapi waktu itu dia punya keberuntungan apa? Dia menggunakan chain strip. Ya, makanya itu juga mandatori, wajib. Ya, chain strip itu wajib. Ya, orang yang kerja di ketinggian, helmnya itu, topi keselamatannya itu harus ada chain strip, ada talinya. Ya, kadang-kadang ada penahan dagunya juga. Ya, kenapa? Begitu dia jatuh, helmnya nggak terbang. Yang melindungi kepalanya adalah helmnya. Ya, nah, itu.
Itu yang perlu juga kita, Bapak nanti sebagai inspektor, Bapak juga bisa mengingatkan. Nah, kalau orang kerja di ketinggian, otomatis di scaffolding naik turunnya gunakan apa Pak? Gunakan tangga, ya kan? Nah, kalau dia gunakan tangga, ternyata memang ada regulasi di dalam penggunaan tangga. Apa itu? Tangga yang digunakan biasanya dipasang bisa rasio 1413. Atau dia nempel. Di scaffolding ada dia nempel. Ini kalau kita bicara rasio, dia pakai assembly, Pak. Tangga jadi taruh. Kenapa dia harus rasio 14? Kenapa? Sudut kemiringan daripada tangga, kalau dia rasio 14, 1 itu jarak luar ke tiang. Ke atasnya 4. 1/4 ini akan menghasilkan sudut anak tangga itu kemiringannya antara 70 sampai 75 derajat. Ya, dia nggak mudah kegelincir, dia nggak mudah rebah. Ya, seperti itu kondisinya. Sama juga 1/3. 1/3 bisa dipakai di offshore karena tempat ruang sempit. Ya, dipakai rasio 1/3, 1/4. Ya, kemudian persyaratan lain apa? Ini sini kan kalau bila terlalu miring kemungkinan terpeleset. Kalau tegak dia rebah. Nah, persyaratan lain adalah 3-point contact. Orang naik tangga 3-point contact. Apa yang tidak boleh di sini? Di slide Bapak lihat, saya tulis merah, jangan membawa peralatan atau material di saat Anda akan menaiki anak tangga. Jangan. Ya, saya punya videonya juga sebenarnya. Ya, ada videonya. Ya, risikonya apa? Fatality, Pak. Ya. Jadi karena apa? Kalau bahasanya orang HSE, unsafe act, unsafe condition. Perilaku tidak aman, kondisinya juga tidak aman. Perilakunya apa? Ya nggak mungkin orang naik tangga, pegang tangan satu, yang satunya bawa alat. Nggak mungkin. Dia bagaimana mau pindah? Kan dia pegang, pindah lagi, pegang, pindah. Ya, seperti itu. Makanya ada istilah, Bapak lihat di atas, 3-point contact itu 2 kaki 1 tangan, atau sebaliknya 2 tangan 1 kaki. Ya, jadi jangan membawa peralatan. Ini perlu juga kita ingatkan. Ini menyangkut apa? Scaffolding safety, Pak ya. Nah, kalau pembongkaran ya itu ya saya pernah ngalami, yaitu eksiden, ya Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Di pembongkaran, kalau kita masang itu dari bawah, kalau bongkarnya dari atas, ya. Jangan dibalik, Pak ya. Jadi membangun dari bawah, bongkar dari atas, seperti ini ya. Jadi, nah, kemudian perancas tidak boleh dibongkar dari salah satu konstruksinya. Jadi ada komunikasi timbal balik, kalau itu yang naik 2 orang, ujung-ujung buka klem, itu harus ada komunikasi. Kenapa? Pada saat eksiden terjadi yang saya alami, antara ujung sama ujung tidak jalan komunikasinya, dia salah buka, dia nginjak, langsung nyemplung. Sama scaffolding yang dilepaskan tadi. Nyemplung. Ya, sementara dia body harness-nya masih nempel. Jadi dia ke bawah air. Ya. Nah, bagaimana kita meminimais, kita mengurangi? Itu ada yang disebut ya Pak, tahapan pengendalian risiko. Ya. Kalau bahaya itu potensi. Kalau risiko bisa dikelola, bisa dikontrol. Bagaimana kontrolnya ini, Pak? 5 step. Eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, APD, kombinasi. Ya. Ya. Jadi masih bisa dikontrol, masih bisa dikelola. Itu kalau kita bicara apa bedanya bahaya dan resiko. Bahaya itu potensi, dalam hitungan detik bisa, hitungan menit, boom, kejadian. Tapi kalau risiko tidak. Di situ ada lubang membahayakan, kalau orang nyemplung mati, langsung dibarikade. Nah, artinya dikelola. Terus kasih sign, lubang sangat dalam, berbahaya, bisa mematikan. Nah, orang nggak berani melewati. Kenapa? Sudah dibarikade. Berarti dikelola kan? Ya, itulah pengendalian tadi. Ya, itu kalau kita bicara risiko. Tapi kalau kita bicara bahaya, potensi sudah ada di depan mata, tinggal hitungan waktu. Berapa detik, berapa menit, boom, langsung kecelakaan. Ya, itu bahaya. Kalau kita bicara risiko, belum. Ya, karena kita masih bisa mengelola. Kalau itu memang membahayakan, ya polis lain lah. Kalau istilah di luar,
Ya kan? Kalau kita kan barricade. Polis lain, berarti orang nggak boleh masuk. Ya kan? Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Kemudian saya ingin menitip pesan, ingat, scaffolding dipasang hanya bersifat sementara, berat beban yang akan berada di lantai pastikan kembali, selalu memakai safety body harness, jangan lupa kaitkan cantol dulu baru bekerja. Kecelakaan yang umum sering terjadi adalah terjatuh dari scaffolding ke level yang lebih rendah. Ya, hanya ada dua kemungkinan, serious injury atau fatality. Ya. Jadi saya dulu tahun 70 saya sudah di kilang minyak Pertamina Balikpapan. Tahun 70. Ya, saya udah kerja. Saya udah di kilang. Sekarang tahun 2020 ya, Pak ya. Ya, tahun 70 saya udah karyawan. Ya, di Pertamina Balikpapan. Ya, Pak ya. Nah, saya ingin share slogan saya ke Bapak. 3 poin, Pak. Ya. Berhenti sebentar, berpikir 2 kali, mulailah dengan hati-hati. Stop for a while, think twice, and start carefully. Di mana Pak fungsi doanya masuk? Ya ini start carefully. Pada saat Bapak berpikir 2 kali selesai, ini aman apa tidak, kalau tidak aman berhenti. Nah, kalau itu aman Bapak mulai. Nah, di start carefully ini, Bapak lihat di slide, disitulah fungsi doa masuk. Ya, bagaimanapun kita bekerja, bagaimanapun kita beraktivitas, yang namanya doa itu penting. Ya, kenapa kalau kita habis toolbox pasti ditutup dengan doa bersama. Ya, kita mohon dengan kuasa untuk perlindungan. Karena Pak, setelah itu orang beraktivitas, bergerak mechanical ke mechanical, electrical, sipil juga ke sipil, segala macam. Ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita sambung lagi, ya. Ya, saya sampaikan selamat juga kerja dengan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, nanti kita sambung after lunch ya Pak ya, setelah makan siang. Oke, jam berapa Pak? Jam 1 Pak. Oke Pak, 1 ya, jam ya? Ya, mungkin Bapak nanti ada yang mau sholat dulu, ya, mau makan, istirahat, sholat. Nah, habis itu kita start jam 1. Oke Pak, jam 1 kita. Oke Pak. Ya, cukup. Oke, Ya Pak. Ya, makasih. Kita ketemu di materi berikut nanti di jam 1 ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, selamat makan siang sama istirahat. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Silakan ya. Silakan Pak, bisa di-lift, nanti bisa masuk lagi dengan meeting ID dan password yang kita pakai tadi. Terima kasih Pak, selamat siang. Sudah lewat ya? Jam 1.